yang ingin kuceritakan, tapi aku merasa harus. Semua bermula sekitar 3 bulan lalu, ketika aku pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumahnya besar, agak usang, tapi harganya sangat murah. Sempurna untukku yang butuh tempat tenang untuk bekerja. Aku bekerja sebagai penulis, dan aku selalu suka suasana sunyi. Namun, tidak lama setelah pindah, aku mulai merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Malam pertama di sana terasa normal, ruang kerja baru, tumpukan naskah, dan secangkir kopi hangat. Tapi setiap kali malam tiba, aku mulai mendengar sesuatu. Awalnya aku pikir hanya tikus atau suara angin yang menembus celah-celah jendela tua. Suara samar, seperti bisikan pelan, kadang terdengar dari lorong di luar kamarku. Suatu malam, saat aku sedang di depan laptopku, aku mendengar suara langkah kaki, pelan, berat mengarah ke pintu kamarku. Aku berhenti menulis, menajamkan telinga, tapi begitu langkah itu mendekat, suara itu menghilang. Aku keluar dari kamar, tapi tidak ada apa-apa. Sepi, sunyi, rasanya seolah rumah itu sedang mempermainkanku. Aku mulai mencari tahu tentang rumah ini. Tetangga sekitar bilang rumah ini pernah ditempati oleh seorang wanita tua bernama Bu Sri. Ia meninggal beberapa tahun lalu, dan sejak saat itu, tidak ada yang tinggal di rumah ini lebih dari sebulan. Suara-suara itu semakin sering. Aku mulai merasa ada yang mengawasi. Setiap malam saat aku melewati cermin besar di ruang tamu, aku selalu merasa ada yang bergerak di balik bayanganku sendiri. Pada malam yang paling aneh, aku bangun dengan perasaan sesak. Dadaku berat, seolah ada yang duduk di atasnya. Saat aku mencoba membuka mata, aku melihat sosok hitam duduk di tepi ranjangku. Wajahnya tak terlihat, tapi kurasakan pandangannya mengarah langsung padaku. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Aku hanya bisa menatap sosok itu hingga akhirnya dia menghilang, dan aku bisa bernapas lagi. Sejak malam itu, aku mulai takut melihat cermin. Ada sesuatu tentang cermin di rumah ini yang tidak pernah terasa benar. Terutama di malam hari, bayanganku sendiri kadang terasa salah. Kadang terlihat ada sosok lain di sana, berdiri di belakangku. Meski saat aku menoleh ruangan itu kosong. Pada suatu malam yang sangat dingin, aku memutuskan untuk menyudahi semuanya. Aku harus tahu apa yang terjadi. Aku duduk di depan cermin besar itu dan menatap ke dalam bayanganku sendiri. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Hanya aku yang terpantul terlihat kelelahan. Tapi kemudian, sesuatu mulai berubah. Bayanganku mulai tersenyum. Bukan senyumku. Bukan wajahku yang membuat ekspresi itu. Aku mundur ketakutan, tapi bayanganku tetap diam di sana. Tersenyum lebar, seolah-olah dia tahu sesuatu yang aku tidak ketahui. Aku tidak bisa berhenti melihatnya. Lalu, dalam sekejap, bayanganku bergerak. Keluar dari cermin, aku terhuyung mundur, tapi sesuatu mencengkeram tubuhku. Sosok itu yang terlihat seperti aku, tapi bukan aku, berdiri di hadapanku. Dia memiringkan kepalanya dan dengan suara yang serak, bisik. Sudah waktunya ganti tempat. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Aku tak sadarkan diri. Saat aku bangun, aku melihat cermin di depanku, tapi ada yang berbeda. Sosok di cermin itu bukan aku. Itu masih tubuhku, tapi aku berada di dalam cermin. Aku terjebak, dan di luar sana, sosok yang kini memakai wajahku sedang berjalan menjauh. Tinggalkanku di sini, terkurung di balik pantulan. Kalian mungkin tidak percaya, tapi jika kalian mendengar ini, tolong, jangan terlalu lama menatap cermin di rumah kalian. Kau tak pernah tahu siapa yang sedang menatap balik. Dan tolong,